Kadang, yang datang pertama belum tentu yang bertahan sampai akhir. Aku tahu rasanya jadi pilihan kedua, jadi bayangan yang disembunyikan. Tapi takdir punya caranya sendiri. Dan kali ini, aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya jadi cadangan yang akhirnya menang. Halo sahabat Zona Kisah Indonesia, selamat datang kembali di channel penuh cerita yang bikin hati campur aduk. Kalau kamu pernah ngerasa jadi cadangan, atau bahkan disia-siakan, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin lonceng notifikasi, dan siapin hati kamu. Karena kisah kali ini bakal bikin kamu mikir, ternyata cinta itu nggak selalu tentang siapa yang dipilih duluan, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Namaku Rani. Sejak awal aku tahu, aku bukan satu-satunya di hatinya Arga. Tapi entah kenapa, hatiku tetap memilih bertahan di sisinya. Cinta, kalau sudah terlanjur tumbuh, kadang memang nggak bisa dijelaskan logika. Waktu pertama kali dia bilang, aku cuma butuh waktu, Ran. Aku masih bingung sama perasaan sendiri. Aku tahu, itu sebenarnya tanda bahaya. Tapi aku pura-pura nggak paham. Aku cuma tersenyum kecil dan menjawab, aku ngerti, gak. Aku tunggu. Hari itu hujan deras. Aku masih ingat jelas. Kami duduk di teras rumahku sambil minum teh hangat. Tangannya menggenggam cangkir, tapi tatapannya kosong menembus hujan. Aku bisa lihat matanya penuh keraguan. Aku sayang kamu, tapi aku masih belum bisa lepas dari masa lalu, ucapnya pelan. Aku menatapnya dalam diam, menelan luka yang mulai terasa perih. Aku tahu, di hatinya masih ada nama orang lain. Seseorang yang dulu membuatnya hancur tapi masih belum bisa dia lupakan. Tapi aku bodoh. Aku percaya, kalau aku cukup sabar, dia bakal sadar siapa yang benar-benar tulus di sisinya. Aku percaya, waktu bisa menghapus bayangan masa lalunya. Jadi malam itu aku bilang, "Gak apa-apa, gak. Aku di sini aja. Aku gak bakal maksa kamu buat ngelupain semuanya sekarang." Dia menatapku, senyum tipisnya muncul. Senyum yang dulu bikin aku jatuh cinta. Tapi di balik senyum itu, aku tahu aku sedang menyembunyikan diri dalam peran yang menyakitkan. Menjadi seseorang yang menunggu tanpa tahu akan dijemput atau ditinggalkan. Hari-hari berjalan lambat. Kadang Arga datang dengan senyum, membawakan kopi dan cerita lucunya yang bisa bikin aku tertawa sampai lupa semuanya. Tapi besoknya, dia bisa tiba-tiba hilang. Seminggu tanpa kabar. 2 minggu tanpa pesan. Kadang cuma like story Instagramku tanpa satupun halo di chat. Aku belajar menunggu tanpa berharap. Tapi tetap saja, setiap kali ponselku berbunyi, aku refleks membuka dan berharap itu dia. Suatu malam, sahabatku, Nisa, datang ke kosku. Kami duduk di kasur sambil makan mie instan dan nonton drama Korea. Tapi pikiranku entah di mana. Nisa melirikku dan bertanya, "Kamu nunggu dia lagi, ya?" Aku pura-pura nggak dengar. Tapi Nisa tahu, ekspresi diamku sudah cukup menjawab. "Ran, kamu nggak capek, sih? Dia datang dan pergi seenaknya. Kamu kayak nggak punya harga diri aja." Aku diam lama, lalu menjawab dengan suara lirih, "Capek, Nis. Tapi kalau pergi sekarang, rasanya percuma udah sejauh ini." Nisa menghela napas, "Cinta nggak bisa diukur dari seberapa lama kamu nunggu, tapi seberapa tulus kamu dihargai saat kamu bertahan." Aku cuma tersenyum tipis, pura-pura nggak peduli. Padahal kata-katanya menancap dalam di hatiku. Tapi aku tetap keras kepala. Setiap malam aku masih berdoa agar Arga kembali, masih menunggu notifikasinya muncul, masih percaya bahwa mungkin suatu hari dia akan sadar bahwa aku selalu ada untuknya, meskipun dia nggak pernah benar-benar ada untukku. Aku tahu, di hatinya masih ada nama lain. Namanya Dinda. Cewek yang katanya sudah berlalu, tapi sebenarnya masih menempati ruang besar di dalam hidup Arga. Aku tahu, karena Arga sering sekali menyebut namanya, kadang tanpa sadar. Pernah suatu malam, kami duduk di taman kota.
Angin sepau-sepau, lampu jalan redup, dan suasana begitu tenang. Tiba-tiba Arga berkata, "Dinda itu dulu orangnya keras kepala banget. Tapi aku suka caranya percaya sama aku." Aku terdiam. Nama itu lagi. Dan lagi. Padahal aku ada di sebelahnya sekarang. Tapi hatinya entah sedang di mana. Aku cuma bisa tersenyum dan menjawab, "Oh, kayaknya dia orangnya keren ya." Padahal di dalam hatiku, aku pengen banget teriak. "Kapan kamu bisa lihat aku? Gah? Aku yang di depan kamu, bukan dia." Setiap kali Arga cerita tentang Dinda, aku dengar dengan pura-pura tenang. Kadang dia bilang, "Aku kangen caranya marah kalau aku telat kabarin." Aku tertawa kecil. "Oh, berarti kamu suka kalau dimarahin?" Dia tersenyum samar. "Mungkin. Karena itu tandanya dia peduli." Dalam hati aku membatin. "Lalu bagaimana denganku? Aku yang gak pernah marah karena takut kamu pergi. Apakah itu berarti aku gak peduli?" Aku mulai sadar, aku bukan tokoh utama dalam kisah ini. Aku cuma penonton yang diam, berharap suatu saat giliran ceritaku dimulai. Tapi semakin aku menunggu, semakin aku sadar, panggung itu bukan untukku. Sampai suatu malam, semuanya terbongkar. Aku sedang main ke rumah Arga, duduk di ruang tamunya sambil nonton film. Ponselnya tergeletak di meja, layar menyala, dan di sana muncul satu pesan. "Aku kangen, Ga." Dari Dinda. Aku terpaku. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak sesaat. Tanganku gemetar saat menunjuk ponsel itu. "Ini siapa? Ga?" Tanyaku pelan. Dia kaget, lalu buru-buru mengambil ponselnya. "Enggak, itu cuma teman lama," jawabnya cepat. Aku memandangnya tanpa ekspresi, tapi di dalam hati, semuanya berantakan. "Teman lama? Tapi kenapa kamu hapus pesannya barusan?" Tanyaku lagi. Dia terdiam, pandangannya menghindar. Ruangan tiba-tiba hening. Hanya suara film dari televisi yang terasa menyakitkan di telinga. "Ga, aku cuma pengen kamu jujur. Aku nggak marah kalau kamu masih belum bisa lupa sama dia. Tapi tolong jangan bohong." Arga menunduk. Aku nggak tahu harus jawab apa. "Ran, aku cuma bingung. Aku sayang kamu." Tapi setiap kali Dinda muncul, semua perasaan itu balik lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi aku ini siapa? Gah? Pelarian? Dia menatapku, tapi tak ada jawaban. Dan diamnya malam itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku merasa seperti seseorang yang duduk di kursi tunggu, menanti giliran yang gak akan pernah datang. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam kamar, aku menatap bayangan diri di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, dan senyumku hilang entah kemana. "Aku bukan pilihan utama," bisikku pelan ke diri sendiri. "Aku cuma pengganti ketika dia kesepian." Setiap kali aku mencoba tidur, kenangan tentang Arga terus datang. Semua momen indah tiba-tiba terasa palsu. Aku ingat bagaimana dia menggenggam tanganku waktu nonton film. Bagaimana dia bilang, "Kamu manis banget hari ini." Tapi sekarang aku tahu, mungkin itu cuma caranya menutupi rasa rindu terhadap orang lain. Keesokan harinya, aku pergi kerja dengan wajah lelah. Nisa yang satu kantor denganku langsung sadar. "Kamu kenapa, Ran? Mukamu kayak abis begadang mikirin orang yang gak layak." Aku tersenyum pahit. Kayaknya aku emang bego. "Nis, aku tahu dia gak milih aku, tapi aku masih aja berharap." Nisa menatapku iba. "Ran, kamu terlalu baik buat orang yang gak tahu cara menghargai kebaikanmu. Cinta itu gak harus selalu diperjuangkan sendirian." Aku mengangguk, tapi hatiku belum siap melepas. Aku masih berusaha terlihat kuat, padahal dalam hati aku retak. Malam itu sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. "Aku gak apa-apa kok." Tapi kalimat itu bohong. Karena setiap hurufnya menahan tangis yang gak pernah tumpah.
Aku menatap langit-langit kamar, menutup mata, dan berkata dalam hati, sampai kapan aku harus jadi cadangan untuk seseorang yang bahkan gak mau aku jadi pilihannya? Waktu terus berjalan, dan perlahan Dinda pergi ke luar negeri untuk bekerja. Sejak saat itu, Arga mulai lebih sering bersamaku. Ia kembali mengajakku nongkrong, menjemputku ke kantor, bahkan kadang tiba-tiba muncul hanya untuk bilang, aku kangen. Di satu sisi, aku bahagia. Tapi di sisi lain, aku sadar, kebahagiaan ini terasa seperti pinjaman. Aku takut, suatu saat dia akan mengambilnya kembali. Kami mulai seperti pasangan sungguhan. Nonton bareng, makan malam, saling bercanda. Bahkan kadang ia tiba-tiba menggenggam tanganku di jalan. Kamu baik banget, Ran, katanya suatu malam di mobil. Aku nggak tahu tanpa kamu, aku bakal kayak gimana. Aku menatapnya lama. Hatiku hangat tapi juga perih. Karena aku tahu, kalimat itu bukan cinta, itu ketergantungan. Ia butuh aku bukan karena ia mencintai aku, tapi karena aku yang selalu ada saat orang lain pergi. Suatu kali, aku memberanikan diri bertanya, Gak, kalau nanti Dinda balik, kamu bakal ninggalin aku? Dia terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan, aku nggak tahu, Ran. Tapi aku janji bakal jujur. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa takut yang tiba-tiba menyesakkan dada. Jujur ya boleh, tapi aku harap nanti kamu sadar siapa yang benar-benar tulus. Dia tersenyum samar. Aku tahu kamu tulus, Ran. Tapi sayangnya, ketulusan tidak selalu cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roller coaster. Kadang dia manis luar biasa, kadang tiba-tiba dingin tanpa alasan. Aku jadi ahli membaca tanda-tanda kecil. Cara dia mengetik pesan, jeda sebelum membalas, nada suaranya di telepon. Semua itu jadi sinyal buatku. Apakah hari ini aku masih punya tempat di hatinya, atau tidak? Nisa, sahabatku yang paling tahu segalanya, selalu jadi saksi dari naik turunnya perasaanku. Suatu sore di kafe, dia menatapku serius. Ran, kalau kamu terus bertahan di posisi cadangan, kamu gak akan pernah jadi utama. Aku terdiam, menatap kopi di depanku yang sudah dingin. Tapi gimana kalau aku masih sayang, Miss? Sayang boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Kalimat itu menamparku, tapi aku masih belum bisa melepas. Aku masih percaya bahwa cinta itu butuh waktu, butuh proses, dan mungkin butuh luka. Setiap kali Arga tersenyum padaku, semua logika hilang. Aku merasa seperti anak kecil yang diberi permen, manis sesaat, tapi bikin ketagihan. Aku sadar, aku sedang menipu diriku sendiri. Tapi setiap kali aku berpikir untuk pergi, ada suara kecil di dalam hati yang bilang, tunggu sedikit lagi, mungkin dia akan sadar. Dan aku pun tetap tinggal, walau tahu tempatku hanya di pinggiran. Sampai suatu hari, semua harapanku runtuh lagi. Dinda kembali. Aku tahu dari unggahan Arga di media sosial. Sebuah foto sederhana, secangkir kopi dengan caption, "Selamat datang kembali." Tanpa menyebut nama, tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Hatiku seperti diremas. Aku menatap layar ponsel lama sekali, berharap aku salah paham. Tapi tidak. Malam itu Arga tidak membalas pesanku. Tidak juga menelepon seperti biasanya. 2 hari berlalu tanpa kabar. Aku hanya bisa menatap ponsel yang diam, seakan menertawakan kebodohanku. Ketika akhirnya kami bertemu, aku mencoba bersikap biasa saja. Tapi nada suaranya berbeda. Ia lebih pelan, lebih berhati-hati, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Ada yang mau kamu ceritain, Ga? Tanyaku pelan. Dia menunduk, memainkan jemarinya. Dinda balik, Ran. Aku tersenyum tipis, mencoba menelan kenyataan. Aku tahu. Dia menatapku cepat, seolah takut aku marah.
Tapi aku tidak marah. Aku hanya hancur. Setelah pertemuan itu, aku tahu posisiku kembali ke semula. Tempat cadangan yang siap dihapus kapan saja. Aku berjalan pulang malam itu di bawah gerimis, tanpa payung. Di jalan, aku melihat bayangan diriku sendiri di genangan air, wajah yang tampak kuat tapi rapuh di dalam. Dan aku bertanya dalam hati, kenapa aku selalu milih bertahan di tempat yang gak pernah nganggap aku cukup? Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan untuk menjauh. Bukan karena aku sudah gak cinta, tapi karena aku sadar cinta yang kupunya sudah terlalu berat untuk kutanggung sendiri. Aku menulis pesan panjang malam itu. Arga, aku capek. Aku gak mau terus nunggu tanpa kepastian. Aku sayang kamu, tapi aku juga harus sayang sama diriku sendiri. Aku mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya aku berani kirim pesan itu. Setelah terkirim, aku menatap layar sambil menahan air mata. 5 menit, 10 menit, belum ada balasan. Setengah jam kemudian, pesan masuk. Kamu serius mau ninggalin aku? Aku menarik napas panjang dan menjawab, iya, gak. Aku harus mulai mikirin diriku sendiri. Aku gak bisa terus jadi seseorang yang nunggu tanpa arah. Dia sempat datang ke rumahku malam itu, memohon agar aku tidak pergi. Tapi matanya sudah tidak sama lagi. Tidak ada cinta di sana, hanya rasa takut kehilangan kenyamanan. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, kamu gak kehilangan aku, gak. Kamu cuma kehilangan kebiasaan punya seseorang yang selalu ada buatmu. Setelah itu, aku menutup pintu dan tidak membuka lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mencoba berhenti mencintai. Seminggu kemudian, Arga benar-benar pergi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Semuanya tiba-tiba hening. Seperti rumah kosong setelah badai. Anehnya, aku tidak menangis sebanyak yang kupikir. Mungkin karena air mataku sudah habis selama bertahun-tahun menunggu yang tidak pasti. Hari-hari pertama terasa aneh. Bangun tidur tanpa pesan, pagi, run, makan siang tanpa chat acak, dan malam tanpa suara yang menenangkan di telepon. Tapi perlahan, aku mulai terbiasa. Aku mulai belajar bahwa kesepian tidak selalu buruk. Kadang itu cara Tuhan memintaku mengenal diriku sendiri lagi. Nisa sering menemaniku di masa-masa itu. Suatu sore, dia datang sambil membawa 2 gelas es kopi susu. Gimana rasanya tanpa dia? Tanyanya. Aku tersenyum lemah. Sepi, tapi tenang. Tenang itu mahal, Ran. Kadang kehilangan orang yang salah justru cara Tuhan kasih kamu kedamaian. Aku mengangguk, menatap langit sore yang mulai jingga. Dalam hati aku tahu, aku sedang dalam proses penyembuhan. Malam-malamku masih sunyi, tapi kali ini tidak menyakitkan. Aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal kecil. Membaca, menulis, memasak, menata ulang kamarku. Aku mulai mencintai kesendirian. Bukan karena aku tidak punya siapa-siapa, tapi karena akhirnya aku sadar, aku cukup dengan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku menulis di buku harianku tanpa kebohongan. Aku memang pernah jadi cadangan, tapi aku juga manusia yang bisa memilih untuk berhenti. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum kecil di wajahku. Bukan karena sudah bahagia, tapi karena aku akhirnya bebas. Bulan-bulan berlalu. Awalnya berat, tapi perlahan aku mulai bisa bernafas tanpa bayangan Arga di belakangku. Aku mulai belajar hal-hal baru, hal-hal yang dulu tak pernah sempat kulakukan karena waktuku habis untuk menunggu dia. Aku ikut kelas menulis online, belajar masak, bahkan mulai rutin jogging setiap pagi di taman dekat rumah. Aku menikmati udara pagi yang segar, sesuatu yang dulu tak pernah terasa karena pikiranku selalu penuh tentang dia. Hari-hari kecilku kini punya arti baru. Aku belajar tersenyum pada hal-hal sederhana. Secangkir kopi panas di pagi hari, langit sore yang oranye keemasan, tawa bocah kecil di taman. Aku sadar,
Dunia tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Justru, dunia terasa lebih lapang ketika aku mulai melepaskan beban yang selama ini kupeluk erat. Suatu malam, aku membuka chat lama bersama Arga. Scroll dari atas ke bawah, penuh dengan kenangan, pesan lucu, ucapan selamat pagi, kata-kata manis yang dulu bikin aku senyum. Tapi di antara itu, aku juga menemukan semua luka kecil. Pesan yang tak dibalas, janji yang tak ditepati, dan kata, maaf, yang terlalu sering diucapkan tanpa perubahan. Aku akhirnya menekan tombol hapus percakapan. Butuh waktu beberapa detik untuk benar-benar menekan tombol itu. Tapi begitu aku lakukan, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku berani melepaskan. Beberapa bulan kemudian, hidupku sudah mulai tenang. Aku tak lagi menunggu notifikasi, tak lagi menatap ponsel sebelum tidur, dan yang paling penting, aku tak lagi berharap seseorang kembali. Hingga suatu malam, sebuah pesan muncul di ponselku. Kamu apa kabar, Ran? Aku kangen. Dari Arga. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatap layar cukup lama. Ada rasa yang masih tersisa, tentu saja. Tapi rasanya berbeda. Aku tidak lagi gemetar, tidak lagi sesak. Aku hanya tersenyum kecil dan mengetik pelan. Aku baik, Ga. Terima kasih sudah pernah singgah. Beberapa menit kemudian, dia membalas. Kamu udah berubah ya? Dulu kamu selalu nunggu aku. Aku tersenyum, menatap layar ponsel sambil berbisik. Iya. Dan sekarang aku nunggu seseorang yang lebih pantas. Tapi pesan itu hanya aku simpan di hati. Tak perlu semua hal diucapkan. Karena diamku kali ini bukan tanda lemah, tapi tanda sembuh. Malam itu aku tidur dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak menangis karena Arga. Aku justru bersyukur. Karena kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak akan pernah belajar sekuat ini. Beberapa minggu setelah pesan itu, Arga benar-benar datang. Ia menunggu di depan kantor, membawa bunga dan wajah penuh sesal. Aku terkejut melihatnya, tapi aku tidak lari seperti dulu. Aku berdiri tenang. Kamu ngapain kesini, Ga? Tanyaku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku sadar, Ran. Selama ini cuma kamu yang benar-benar tulus. Aku udah nyari di mana-mana, tapi nggak ada yang bisa gantiin kamu. Aku menghela napas panjang. Ada bagian kecil di hatiku yang ingin mempercayai kata-katanya. Tapi bagian yang lebih besar sudah tahu. Penyesalan bukan cinta, itu hanya rasa kehilangan sesuatu yang dulu mereka abaikan. Gah, kataku pelan, kamu sadar setelah aku pergi, bukan karena kamu cinta, tapi karena kamu takut sendirian. Dia terdiam. Wajahnya menunduk, seolah semua kalimatku adalah tamparan keras. Aku melanjutkan, aku dulu di sini, di samping kamu. Tapi kamu gak pernah lihat aku. Dan sekarang, waktu kamu sadar, aku udah gak di tempat yang sama lagi. Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur setapak. Jangan, Ga. Aku udah lepasin semuanya. Mata kami bertemu, tapi kali ini bukan dengan cinta, dengan perpisahan yang tenang. Dia menatapku dengan pandangan sedih yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku salah, Ran. Tapi aku mau perbaiki semuanya. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum. Gak semua yang rusak harus diperbaiki, Ga. Kadang harus dibiarkan supaya kita bisa belajar. Arga menunduk, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi aku gak siap kehilangan kamu. Aku tersenyum tipis. Kamu udah kehilangan aku waktu kamu milih buat gak ngehargain aku. Ada hening yang panjang. Di antara suara kendaraan yang lewat dan angin sore yang pelan, aku merasa tenang. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi marah, tak lagi sakit. Aku hanya selesai. Arga menatapku dengan air mata yang akhirnya jatuh. Aku harap kamu bahagia, Ran, katanya pelan.
Aku mengangguk. Aku juga harap kamu belajar menghargai seseorang sebelum dia benar-benar pergi. Kami berpisah sore itu tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa air mata lagi. Aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Langit mulai jingga, angin membawa aroma hujan, dan aku tersenyum. Karena kali ini, langkahku bukan menjauh dari seseorang, tapi mendekati diriku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa ringan, meski masih ada sisa bayangan yang kadang datang tiba-tiba. Tapi aku tak lagi takut. Aku mulai menata ulang kehidupanku dari awal. Bukan sebagai perempuan yang dicintai orang lain, tapi sebagai perempuan yang akhirnya mencintai dirinya sendiri. Aku mulai berani menolak hal-hal yang dulu kuterima hanya karena takut kehilangan. Aku mulai menetapkan batas. Siapa yang boleh masuk dalam hidupku, dan siapa yang hanya mampir. Aku belajar bilang, tidak, tanpa merasa bersalah. Dan bilang, iya, hanya pada hal-hal yang benar-benar membuatku bahagia. Suatu malam aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit penuh bintang. Dulu setiap bintang mengingatkanku pada Arga. Tapi kini mereka hanya mengingatkanku bahwa aku pernah bertahan melewati gelap. Aku menulis di buku harianku. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku perempuan yang belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Aku menutup buku itu dengan senyum. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena aku bangga pada diriku sendiri. Malam itu aku sadar, aku bukan lagi cadangan. Aku adalah rumah bagi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Hari-hari setelah pernikahan mereka berjalan seperti kabut. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sakit, marah, kecewa, semua bercampur. Setiap kali aku melihat foto-foto mereka di media sosial, aku merasa seperti ditusuk perlahan. Selamat ya, begitu tulisku di kolom komentar, meskipun jari ini gemetar. Aku ingin terlihat kuat, padahal dalam hati aku hancur berkeping-keping. Kadang aku tertawa bersama teman-teman, seolah hidupku baik-baik saja. Tapi malam selalu jadi tempatku runtuh. Aku duduk di depan jendela, melihat bulan yang sama seperti malam dia menyatakan cinta. Kenapa bukan aku, Tuhan? Bisikku lirih. Sore itu aku memutuskan untuk berhenti mengikuti kabar mereka. Aku ingin sembuh. Aku ingin berhenti menjadi bayangan bagi kebahagiaan orang lain. Tapi luka itu terlalu dalam, seperti duri yang tertanam di dada. Aku bekerja, tertawa, bahkan bertemu orang baru. Tapi semua terasa hambar. Kamu masih mikirin dia, ya? Tanya sahabatku, Dita, suatu malam. Aku hanya tersenyum. Enggak kok, aku cuma belum nemu alasanku buat bahagia lagi. Dita menatapku lama, lalu memelukku. Kamu orang baik, kamu pasti bahagia nanti. Percaya deh. Tapi saat itu, aku bahkan tak tahu seperti apa bahagia yang tersisa untukku. Waktu berlalu. 2 tahun setelah pernikahan mereka, kabar itu datang, kabar yang membuatku diam cukup lama di meja kerja. Dita mengirimi pesan singkat, mereka pisah. Aku tak langsung percaya. Aku membuka pesan itu berulang kali, jantungku berdegup kencang. Pisah? Kenapa? Bagaimana bisa? Dalam benakku, aku mencoba membayangkan kehidupan mereka setelah menikah. Rumah bahagia, tawa, foto keluarga kecil. Tapi ternyata tak seindah itu. Malamnya, aku menerima pesan tak terduga dari nomor yang dulu kuhafal di luar kepala. Kamu masih bangun? Begitu pesannya. Aku menatap layar lama, lalu menjawab singkat. Masih. Kenapa? Beberapa detik kemudian, pesan balasan masuk. Aku salah. Aku terdiam. Hanya 2 kata, tapi terasa berat. Aku salah ninggalin kamu dulu. Lanjutnya, tanganku gemetar. Rasanya seperti masa lalu yang datang menghantam lagi tanpa permisi. Kamu sadar sekarang? Tanyaku, mencoba menahan diri agar tidak larut. Iya, setelah semuanya hancur.
jawabnya. Ada keheningan panjang. Aku tak tahu harus bahagia atau sedih. Kamu masih sayang aku? Tanyanya tiba-tiba. Aku menutup mata, air mata menetes. Aku nggak tahu, jawabku. Karena jujur, rasa itu masih ada, tapi aku takut untuk jatuh di lubang yang sama. Hari berikutnya, kami bertemu di kafe kecil tempat dulu kami sering menghabiskan waktu. Semuanya terasa asing tapi juga akrab. Ia datang dengan wajah yang tak lagi secerah dulu. Ada lelah di matanya, ada sesal yang nyata. Dia ninggalin aku, katanya pelan. Aku hanya menatap. Aku kira aku bahagia sama dia. Tapi ternyata, yang aku cari itu kamu. Kalimat itu menghantam dadaku keras sekali. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Kenapa kamu baru sadar sekarang? Tanyaku lirih. Ia menunduk. Karena aku bodoh. Aku pikir cinta itu tentang siapa yang paling indah, bukan siapa yang paling tulus. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku nggak mau lagi jadi cadanganmu, Ray. Aku bukan tempat kamu pulang setelah gagal. Dia menatapku, matanya memerah. Aku tahu. Tapi kali ini aku mau berjuang. Buat kamu. Aku tertawa pahit. Kamu udah bilang gitu dulu. Ia terdiam. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang menetes pelan. Aku berdiri, mengambil tas, lalu menatapnya terakhir kali. Kalau kamu benar-benar mau berjuang, jangan paksa aku untuk nunggu. Aku udah cukup lama jadi orang yang tersisa. Lalu aku pergi, meninggalkan aroma kopi dan kenangan yang sekali lagi hampir menjebakku. Malam itu aku menangis, tapi berbeda dari dulu. Kali ini bukan tangisan karena ditinggalkan, tapi karena akhirnya aku berani melepaskan. Aku sadar, mencintai seseorang tidak berarti harus memiliki. Aku menulis di jurnal kecilku, cinta sejati itu bukan siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang tetap tinggal walau sudah tahu luka terdalam kita. Dan ternyata, orang itu bukan Ray. Seminggu kemudian, aku menerima pesan dari seseorang. Seorang rekan kerja yang selama ini diam-diam memperhatikan. Kamu kelihatan kuat banget, tulisnya. Aku tersenyum. Aku cuma udah capek jadi lemah. Dari obrolan kecil itu, perlahan hidupku berubah. Aku mulai merasa dihargai bukan karena masa lalu, tapi karena siapa aku sekarang. Aku mulai tertawa lagi tanpa pura-pura. Aku mulai menulis cerita tentang perempuan yang bertahan setelah dikhianati. Setiap kata seperti obat untuk jiwaku sendiri. Kadang Ray masih menghubungiku, tapi aku belajar menolak dengan tenang. Aku bahagia sekarang, jawabku singkat suatu malam. Ia hanya membalas, aku senang kamu akhirnya nemu orang yang benar. Dan entah kenapa, kali ini aku percaya. Aku memandang langit malam yang cerah dan berbisik dalam hati. Akhirnya, aku bukan lagi cadangan. 3 tahun kemudian, aku berdiri di pelaminan, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pengantin. Di hadapanku, pria yang kini jadi suamiku menggenggam tanganku erat. Ia menatapku dalam, penuh kasih. Kamu tahu? Katanya pelan. Dulu aku lihat kamu selalu tersenyum, tapi aku tahu matamu sedih. Aku janji, aku gak akan biarin kamu merasa sendiri lagi. Aku tersenyum, air mata haru menetes. Dalam hati aku berterima kasih, bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada masa lalu yang membuatku kuat. Dan di antara keramaian pesta, aku melihat sosok Ray berdiri di kejauhan. Ia tersenyum, mengangkat gelasnya pelan seolah berkata, akhirnya kamu bahagia. Aku membalas senyum itu dengan tenang. Tidak ada dendam, tidak ada luka. Hanya kenangan yang sudah bertransformasi jadi pelajaran. Malam itu aku menutup mataku, menikmati pelukan hangat suamiku, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar yakin. Aku bukan cadangan. Aku adalah pilihan. Dan aku bertahan di akhir. Bukan karena tak pernah jatuh,
Tapi karena aku akhirnya belajar untuk berdiri sendiri. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak orang yang sadar cinta sejati itu bukan soal jadi pilihan pertama, tapi tentang siapa yang tetap ada sampai akhir.